Selamat siang semuanya, selamat bergabung dalam webinar Media Academy edisi hari ini, Kamis 30 Juli 2020. Nah, perkenalkan saya Vera Bahaswan, News Anchor Metro TV yang akan memandu diskusi kita pada siang hari ini. Diskusinya topiknya sangat menarik, ini adalah Turn Back Hoax. Nanti kami juga akan berikan kesempatan kepada Bapak Ibu ataupun juga teman-teman peserta dari webinar Media Academy ini untuk memberikan pertanyaan, ya nanti juga pertanyaan ini akan menjadi bahan diskusi kita. Dan selama 1 jam ke depan kita akan membahas nanti bersama 2 narasumber, tapi nanti saya akan kenalkan narasumbernya ya, kita tahan dulu. Saya akan mengenalkan dulu apa itu Media Academy. Mungkin di antara Bapak Ibu sekalian ataupun juga teman-teman masih ada yang belum mengetahui apa itu Media Academy. Nah, Media Academy ini adalah bagian dari Media Group News yang berlokasi di lantai 8 Gedung Metro TV. Nah, Media Academy ini bergerak di bidang pelatihan, kemudian juga pengembangan sumber daya manusia, sertifikasi, dan untuk tenaga-tenaga di bidang broadcasting, jurnalistik, hospitality, dan juga food industry. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan lihat seperti apa video profile dari Media Academy. Dekade telah berganti. Di era ini persaingan akan sukses dijalani oleh mereka yang memiliki kompetensi. Media Group News, sebagai grup yang konsisten dalam cita-cita, turut serta memajukan bangsa. Membangun sebuah unit bisnis yang bertujuan untuk mencetak sumber daya manusia yang unggul. Inilah Media Academy. Kami fokus kepada pelatihan dan sertifikasi profesi, mengusung visi misi untuk membentuk dan meningkatkan standar kompetensi sumber daya manusia di Indonesia. Media Academy hadir tidak hanya diperuntukkan bagi kalangan internal media group yang diantaranya media pemberitaan, industri pangan, dan hospitality. Media Academy juga memberikan jasa pelatihan dan sertifikasi profesi bagi kalangan eksternal, seperti pemerintahan, swasta, perguruan tinggi, dan dunia industri lainnya. Para praktisi dan profesional menjadi asesor dan trainer ahli di Media Academy. Mereka berlatar belakang dari Metro TV, Media Indonesia, Medcom.id, Indocater, Pangan Sari Utama, Papandayan Hotel, The Media Hotel, dan banyak perusahaan lainnya di lingkungan Media Group. Mari meraih masa depan gemilang bersama sumber daya manusia yang unggul dan bersertifikasi lewat Media Academy. Baik, nah tadi kita sudah simak bersama video profile dari Media Academy. Nah, sekarang kita akan mulai diskusi. Ini terkait dengan turn back hoax. Kalau bicara hoax atau berita bohong, ini sebetulnya dilihat dari akar sejarahnya begitu panjang gitu ya. Sudah ada sejak zaman dulu dan beberapa tahun belakangan semakin masif dikarenakan memang adanya platform digital. Nah, platform digital ini dijadikan sebagai tools untuk menyebarluaskan berita bohong. Bahayanya ketika memang tolak ukur yang dianggap adalah banyak masyarakat yang membicarakan terkait dengan berita bohong, banyak yang mengkonsumsinya, dan semakin viral di sosial media, dianggap berita bohong ini semakin berhasil. Ketika dikatakan berhasil, maka demand-nya juga akan semakin tinggi. Nah, ini diperjualbelikan gitu ya, berita bohong di sosial media, maupun juga banyak media abal-abal yang bermunculan dikarenakan lemahnya jurnalisme. Nah, di sini kita sebagai objek ataupun masyarakatnya harus bisa pintar-pintar memilah dan juga memilih informasi mana yang ini adalah fakta, kemudian ini adalah berita bohong. Nah, ketika kita sudah bisa melakukan verifikasi, kemudian cek and recheck sejak awal, maka kita akan
tidak akan terjebak atau juga tertipu dengan berbagai macam berita bohong ini. Dan yang terpenting adalah bagaimana peran dari media profesional untuk bisa mengcounter atau juga melawan berbagai macam berita bohong dengan menyajikan fakta-fakta yang sebenarnya. Kita akan membahas bersama dengan narasumber yang sudah sesuai dengan bidangnya begitu ya, yang setiap harinya memang menghadirkan fakta-fakta pemberitaan dan memberikan pencerahan kepada masyarakat agar tidak tertipu dengan berita bohong. Kita perkenalkan dua narasumber kita, ini dua-duanya dari media profesional yaitu medcom.id. Halo Mas Indra Maulana. Halo Vera. Apa kabar Mas, sehat? Alhamdulillah sehat, semoga kita semua juga diberi kesehatan selalu ya di masa pandemi ini. Amin. Masih berjuang di tengah pandemi ya. Ya. Nah, Mas Indra Maulana ini adalah Head of News Production medcom.id. Kemudian saya kenalkan lagi narsum yang kedua, ini adalah Mas Wanda Indana. Halo Mas Wanda, selamat siang, apa kabar? Halo Mbak Vera, baik. Ya Mas Wanda, oke, ini adalah Desk Head kanal Cek Fakta medcom.id. Nah, kita akan ke Mas Indra Maulana dulu untuk memperkenalkan apa itu medcom.id dan bagaimana medcom.id ini kiprahnya atau juga perannya untuk menghadirkan berita-berita yang sesuai fakta setiap harinya. Silakan Mas Indra. Ya, baik. Terima kasih Vera. Assalamualaikum, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga di masa pandemi yang berkepanjangan ini ya, kita selalu diberikan selalu kesehatan dan terhindar dari segala jenis penyakit. Pertama, saya juga ingin mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada Media Academy yang menyelenggarakan webinar dengan topik yang sangat menarik ini, seperti kata Vera tadi, Turn Back Hoax. Dan tentu saja terima kasih serta apresiasi yang tinggi juga kepada para peserta yang sudah bergabung dalam webinar kali ini. Baik, Turn Back Hoax. Kita memang sudah tidak asing mendengar kata hoax sejak lama, seperti kata juga yang disampaikan oleh Vera tadi ya. Bahkan mungkin semakin intens begitu dan masif kita dengar, terutama saat bergulirnya pemilu. Ini kita juga pasti setuju dengan hal ini ya. Baik itu tergambarkan dalam pemilu kada, pemilu legislatif, dan juga pemilu presiden. Ini semakin populer istilah hoax itu. Bahkan black campaign yang kadang digunakan dalam persaingan pemilu. Kita tahu dalam persaingan pemilu itu ada kampanye kan, kemudian ada negatif campaign dan black campaign. Kita tahu bedanya, negatif campaign itu kan menjatuhkan lawan politik tentu dengan data dan fakta tentu saja. Misalnya mengkritisi petahana dan lain sebagainya. Itu negatif campaign. Itu masih sah. Tapi yang seringkali menjadi persoalan adalah black campaign. Karena black campaign inilah yang kemudian menjadi makanan hoax. Salah satu hoax adalah dalam black campaign itu. Tentu saja hoax itu tidak hanya terkait politik, di berbagai aspek kehidupan, berbagai bidang juga kerap diwarnai hoax. Sebagai contoh mungkin di masa pandemi ya, yang melanda seperti saat ini, banyak juga informasi hoax berseliweran di media sosial, grup WhatsApp seputar kesehatan. Itu banyak sekali kita temui di berbagai platform, mungkin di media sosial apalagi ya, cukup banyak sekali. Nah, disinilah peran media profesional atau media mainstream itu digugat. Media tidak hanya dituntut kali ini untuk memberitakan informasi secara benar, akurat, both sides, atau sesuai kode etik jurnalistik yang ada, tetapi kali ini juga dituntut untuk berperan dalam menangkal hoax, turn back hoax itu tadi. Jadi bukan hanya dituntut untuk kemudian memberitakan secara benar, akurat, mencakup atau meliput both sides. Both sides ini mungkin sekarang tidak hanya dua sisi, tapi berbagai sisi ya pengertiannya. Jadi ada semacam tanggung jawab moral yang tiba melekat di setiap insan pers masa kini. Jadi sekali lagi media saat ini apapun platformnya tidak cukup menjadi messenger atau penyampai pesan kepada publik dengan segala kode etik jurnalistik yang ada, tetapi juga seolah wajib, saya garis bawah ya, seolah wajib untuk ikut menangkal berita bohong, informasi sesat, informasi dengan framing fitnah, dan berbagai jenis hoax. Nah, berbagai jenis hoax ini nanti bisa dipaparkan oleh desk head kami atau redaktur cek fakta kami, yaitu Wanda Indana yang juga menjadi narasumber kali ini di sesi selanjutnya nanti. Nah, tadi saya sempat tekankan kata seolah wajib. Mengapa seolah wajib? Karena memang sejauh ini, sampai saat ini, tidak ada atau belum ada aturan tertulis, hitam di atas putih, bahwa semua media
diharuskan memiliki kanal atau program atau kolom terkait fact-checking atau cek fakta ini. Belum ada aturan yang mewajibkan itu. Walaupun secara moral itu menjadi tanggung jawab dari media saat ini. Tidak hanya memberitakan berita yang benar, tetapi ikut menangkal berita-berita yang tidak benar, yang tersebar atau terserak di berbagai platform seperti misalnya media sosial dan lain sebagainya. Bahkan grup WhatsApp itu sendiri menjadi sebuah tempat berjamurnya informasi-informasi hoax itu tadi. Tapi bagi Medcom, meskipun tidak ada aturan tertulis tentang wajibnya sebuah media memiliki program atau kanal terkait fact-checking ini, tapi bagi Medcom yang merupakan media digital yang baru akan berusia 3 tahun di bulan November nanti, pengertian seolah wajib ini menyemangati kami untuk membentuk kanal khusus tentang cek fakta. Memang sebelumnya upaya kami melakukan fact-checking hanya dilakukan dan dituangkan melalui artikel-artikel kami secara umum. Maksudnya, jika ada berita hoax di bidang politik saat pemilu seperti yang saya singgung tadi, maka kami lakukan upaya pelurusan informasi tersebut di kanal nasional, atau tepatnya di subkanal politik. Jadi di kanal nasional itu ada subkanal politik, disitulah kami meluruskan, tersebar berita ini, dan berita itu adalah salah, berita ini adalah fitnah, dan lain sebagainya. Itu bentuknya artikel secara umum. Tetapi sejak kuartal keempat tahun lalu, artinya mungkin di akhir-akhir tahun 2019 ya, karena Medcom baru berusia akan 3 tahun di bulan November nanti, melalui rangkaian pembahasan di tingkat pimpinan redaksi kami, Medcom merasa perlu ada kanal khusus yang didedikasikan untuk melakukan fact-checking. Mengingat penuangan artikel yang sifatnya meluruskan informasi salah itu kami nilai kurang optimal atau kurang memadai. Tentu saja karena informasi hoax dengan segala jenis dan bidangnya itu begitu banyaknya, meluber sekali. Karena itu kami perlu mendedikasikan adanya kanal cek fakta atau fact-checking sehingga bisa kita lakukan secara spesifik ya. Kenapa pertimbangannya seperti itu? Karena ada beberapa jurnalis di redaksi kami ternyata juga memiliki keahlian khusus terkait fact-checking. Kita perlu ketahui, Vera dan teman-teman yang bergabung dalam webinar ini, bahwa kerja-kerja cek fakta atau fact-checking ini memiliki metodologi khusus. Bahkan metodologi cek fakta itu kami tuangkan dalam keterangan yang ada di halaman utama portal di bagian bawah, berdampingan dengan keterangan tim redaksi dan lain-lain. Bisa dicek di welcome page medcom.id di bagian bawah. Dan lahirnya kanal cek fakta ini juga dibidani langsung oleh tadi Mas Wanda Indana yang memang kami tunjuk sebagai kepala desk kanal ini. Dan pada perkembangannya kami juga semakin intens berkolaborasi dengan lembaga atau institusi lain yang bergerak dalam melakukan upaya cek fakta. Seperti salah satunya adalah Mavindo. Medcom juga tergabung dalam asosiasi media-media yang memiliki komitmen khusus melakukan cek fakta seperti yang tergabung dalam cekfakta.com ya. Nah, sebagai wujud keseriusan kami dalam melakukan cek fakta ini, Medcom, kami tidak hanya konsisten melakukannya dalam bentuk artikel yang kami tempatkan di kanal cek fakta, tetapi kami juga memproduksinya dalam bentuk visual berupa infografis agar mudah dipahami dan dalam konten video yang programnya bernama Ceki Ceki. Jadi kami punya kanal cek fakta, kami juga punya konten video bernama Ceki Ceki. Nah, jadi di Medcom komitmen melakukan cek fakta itu ada di konten artikel maupun konten video. Dan alhamdulillah hasil dari keseriusan kami dalam komitmen melakukan cek fakta dan mendedikasikannya dalam kanal khusus ini mendapat apresiasi yang baik, paling tidak saat ini dari Google News Initiative, itu Mas Wanda nanti mungkin bisa cerita juga, dan kini sedang dalam proses untuk diverifikasi oleh lembaga internasional yang memiliki komitmen fact-checking lainnya, yaitu IFCN. Jadi komitmen kami melakukan cek fakta ini memang sejalan dengan semangat Medcom secara institusi, bahwa kami sebagai media berplatform digital di Media Group ini, untuk tidak hanya sekedar memberi dan menyampaikan informasi, tetapi juga memberi arti di tengah era disrupsi ini. Saya kira demikian pengantar singkat dari kami. Jangan lupa selalu untuk cross-check tentang sebuah informasi, kunjungi kanal cek fakta dan video ceki-ceki, dan pastikan cek dulu Medcom. Terima kasih, Vera. Cek dulu medcom.id. Nah, untuk lebih mengetahui seperti apa sih sebetulnya cek fakta medcom.id ini akan dipaparkan oleh Mas Wanda Indana, Desk Head Kanal Cek Fakta Medcom.id. Mas Wanda, silakan. Ya, terima kasih Mbak Vera. Jadi sebenarnya sebelum saya lebih jauh menjelaskan tentang apa itu Cek Fakta Medcom.id, jadi
Kira-kira peserta juga harus tahu dan mengenali informasi jenis hoax ini seperti apa. Sederhananya, ada dua klasifikasi untuk kita bisa memahami hoax ini. Pertama, klasifikasi umum. Nah, ini klasifikasi umum ini bersifat sederhana dan mudah dimengerti oleh masyarakat awam. Jadi itu pilihannya cuma ada dua, informasinya itu benar atau hoax. Nah, ini kalau untuk merujuk KBBI, arti hoax itu sendiri adalah berita bohong. Istilah hoax ini juga mencakup semua variasi. Misalnya, kalau ada informasi dalam satu paket informasi mengandung informasi yang benar dan informasi yang salah, itu juga masuk dalam kategori hoax. Jadi seperti itu. Nah, kemudian untuk lebih bisa memahami lagi, ada klasifikasi akademis. Nah, dari klasifikasi akademis ini kita bisa mengenali hoax itu ternyata banyak jenisnya. Nggak cuma hanya benar dan salah, hoax atau benar, ternyata ada 7 jenis hoax yang ini sudah dipatenkan oleh organisasi nirlaba yang mempunyai misi khusus membantu jurnalis, membantu peneliti untuk memerangi penyebaran hoax. Yaitu misalnya ada, nah ini di layar kita bisa lihat, sebenarnya ini ada 7 jenis hoax ya, seperti itu. Jadi yang mulai pertama itu ada hoax jenis satir atau parodi. Nah, ini konten ini sebenarnya tidak ada intensi apa-apa, tidak ada niat jahat, namun bisa mengecoh. Mungkin bisa dibantu untuk contoh hoax yang jenis satir, foto yang spanduk yang memuat keterangan adanya larangan bersolawat. Nah, iya. Jadi peserta juga bisa melihat di sini. Ini awalnya konten disebarkan di platform media sosial, terutama di Facebook, pada tanggal 16 Desember 2017. Nah, di awal-awal masa penyebarannya ini, pemilik akun mengunggah sebuah foto spanduk di sebuah tempat gitu ya, di pinggir jalan, dan memuat narasi bertuliskan larangan bersolawat. Dan kemudian pemilik akun juga membuat narasi, menyertakan narasi pada unggahan fotonya itu bertuliskan larangan bersolawat sudah mulai terang-terangan, bahkan pakai pasang spanduk di jalan raya segala. Ayo kita bantu viralkan, datang rame-rame. Nah, respon yang didapat atau respon yang keluar dari publik melihat unggahan seperti ini awal-awal ya, pada masa awal-awal itu banyak yang marah, banyak yang menuduh pemerintah rejim sekarang anti-Islam, punya sentimen negatif terhadap pemerintah dan segala macam. Dan setelah kita telusuri, ternyata maksud dari tulisan larangan bersolawat ini adalah bukan bermakna adanya upaya dari pemerintah atau dari siapapun untuk melarang kegiatan atau kegiatan bersolawat gitu ya. Jadi sebenarnya ini larangan bersolawat itu adalah, larangan itu sendiri adalah nama sebuah tempat. Jadi itu ada sebuah kecamatan Kecamatan Larangan begitu ya di Provinsi Banten, dan ada lagi nama sebuah kabupaten di Jawa Tengah, di Cirebon. Namanya juga Kabupaten Larangan dan Kecamatan Larangan. Nah, jadi maksudnya spanduk ini itu adalah kota itu sendiri, atau di sebuah kota itu bakal ada kegiatan bersolawat bersama-sama, diikuti dengan para petinggi atau para ulama, seperti itu. Nah, jadi untuk mengenali konten satir atau parodi ini, sebenarnya ini konten kemasannya berunsur parodi sebenarnya, nggak punya niatan apa-apa, tapi bisa mengecoh. Dan itu biasanya bernuansa parodi, ironi, bahkan sarkasme. Secara keumuman, satir dibuat sebagai bentuk kritik terhadap personal maupun kelompok dalam menanggapi isu yang tengah terjadi. Jadi ini memang karena munculnya di saat-saat momen-momen politik, jadi publik cenderung tidak bisa berpikir secara lebih luas gitu, tidak punya perspektif lain gitu.
Nah, kemudian bisa dilanjut lagi untuk jenis hoax yang kedua. Nah, kita di sini ada hoax namanya itu false connection. Nah, ini false connection ini judulnya berbeda dengan isi berita. Jadi memang konten ini memang ini ya, ciri paling gamblang dan dalam mengamati konten jenis ini adalah ditemukannya judul yang berbeda dengan isi berita. Konten jenis ini biasanya mau diunggah demi memperoleh keuntungan berupa profit, traffic, page view, dan publikasi berlebihan dan biasanya sensasional gitu. Jadi untuk mendapatkan keuntungan. Dan untuk jenis itu kita bisa kasih contoh untuk ini. Ada contohnya ya. Mungkin selanjutnya aja Mas. Bisa dibantu untuk jenis hoax berikutnya. Nah, yang kemudian selanjutnya ada hoax jenis false context. Nah, false context ini biasanya konten yang disajikan dengan narasi atau konteks yang tidak sesuai dengan informasi aslinya. Nah, ini kalau untuk lebih mudahnya nanti kita kasih contoh untuk jenis informasi false context di artikel berjudul foto siswi yang bunuh diri karena tak punya ponsel untuk belajar daring. Mungkin bisa ditampilkan. Nah, di layar ini kita sudah bisa melihat, jadi di sini ada sebuah unggahan di platform Facebook, sebuah gambar seorang ayah yang memeluk anaknya yang sedang terbaring di rumah sakit. Nah, kemudian ada narasi dalam foto dalam unggahan itu yang berbunyi, "Hai tukang ojek Nadiem Makarim, lihat fakta anak ini bunuh diri gara-gara tidak punya ponsel untuk belajar daring." Nah, setelah kita telusuri, ternyata foto itu adalah benar. Namun konteks baik lokasi dan waktunya adalah salah. Jadi sebenarnya melalui teknik reverse image, jadi foto identik kita temukan di pemberitaan kompas.com dengan judul "Jika saya meninggal, ibu pasti kembali dan ayah akan bahagia." Jadi sebenarnya itu foto yang memperlihatkan seorang anak seorang anak perempuan berusia 7 tahun yang menderita leukemia di Tiongkok. Jadi sebenarnya itu foto tidak ada hubungannya dengan anak yang meninggal karena tidak memiliki ponsel saat belajar secara daring. Jadi seperti itu. Nah, kemudian kita bisa lanjut lagi ke jenis hoax berikutnya. Nah, ini ada artikel lagi, ini informasi yang sudah diperiksa oleh tim cekfakta.medcom.id. Nah, ini ada unggahan lagi-lagi di platform media sosial Facebook. Jadi ada pemilik akun begitu ya, mengunggah foto anak Presiden Joko Widodo dengan narasi berikut. "Bapak saya dengan kesederhanaan bisa nipu rakyat Indonesia. Kenapa saya tidak?" Terus kemudian di bawahnya ada tulisan Kaisang Pangarep. Jadi sebenarnya ini adalah contoh jenis hoax imposter content. Jadi konten tiruan. Nah, jenis hoax ini adalah memuat sebuah pernyataan yang mencatut nama influencer atau tokoh-tokoh yang punya pengaruh. Jadi misalnya untuk contoh kali ini Kaisang Pangarep, anak dari Presiden Joko Widodo, menjadi korban hoax dengan sebuah hoax berbentuk foto. Jadi sebenarnya ini adalah foto unggahan Kaisang begitu di akun resmi Instagramnya, dan sebenarnya itu tulisannya tidak benar ya, karena itu narasi yang tidak berdasar. Jadi narasi sebenarnya itu Kaisang menulis bunyinya seperti ini: atas kemeja, bawahan celana pendek, dan pakai sandal. OOTD ngantor zaman now gitu ya. Jadi ini dia menunjukkan foto bahwa gaya busana beliau saat untuk pergi berkantor di era sekarang begitu. Jadi
dia tidak mengatakan bahwa ayahnya dengan sosok kesederhanaannya dapat menipu banyak orang. Jadi ini adalah informasi hoax jenis imposter content. Bisa next selanjutnya untuk jenis hoax yang lain. Nah, kemudian ada lagi jenis hoax yaitu misleading content. Nah, misleading content ini adalah jenis hoax yang paling berbahaya karena dapat membuat publik salah menarik kesimpulan dari informasi yang diterima. Biasanya ini misleading content ini adalah informasi yang berasal dari sumber dari sumber resmi begitu ya. Namun dibentuk dengan nuansa pelintiran untuk menjelekkan seseorang maupun kelompok. Konten jenis ini dibuat secara sengaja dan diharap mampu menggiring opini sesuai dengan kehendak pembuat informasi. Nah, misleading content ini dibentuk dengan cara memanfaatkan informasi asli, baik berupa gambar, pernyataan resmi, statistik, video, bahkan suara, namun diedit sedemikian rupa sehingga tidak memiliki hubungan dengan konteks aslinya. Nah, untuk jenis hoax ini bisa kita lihat contohnya bisa kita lihat pada artikel berikut ini. Untuk artikel berjudul foto jenazah COVID-19 yang disemayamkan atau dikuburkan masih menggunakan daster. Nah, ini bentuk contoh informasi yang sudah kita periksa. Jadi sebenarnya ini informasi yang berawal dari pesan berantai WhatsApp, kemudian menyebar ke platform media Facebook. Jadi ada kolase foto. Foto pertama itu adalah foto yang sudah kita blur. Itu adalah foto jenazah yang dinyatakan positif COVID-19. Kemudian ada foto kedua ada kerumunan warga atau lokasi tempat jenazah tersebut disemayamkan. Nah, di dua foto tersebut ada narasi yang menyebutkan seperti ini. Meninggal positif COVID-19 di Rumah Sakit Umum Sembiring, Medan. Dikuburkan di pekuburan Sukamaju, STM sesuai protokol kesehatan. Ternyata peti jenazah tidak muat, maka pihak keluarga membuka peti dan ternyata si mayat masih menggunakan daster atau tidak sesuai dengan syariat fardu kifayah. Nah, jadi penyebar informasi ini membuat klaim yang kemudian kita periksa klaimnya. Nah, jadi setelah kita periksa klaimnya, dan ternyata sebenarnya foto ini adalah foto asli, namun klaim bahwasannya seorang jenazah positif COVID-19 dimakamkan tidak sesuai dengan syariat fardu kifayah atau sesuai syariat Islam adalah salah karena faktanya rumah sakit telah memastikan jenazah tersebut dimandikan sebelum dikafani dan dimasukkan ke peti. Nah, menurut pemberitaan di media arus utama, jadi juru bicara gugus tugas COVID-19 di Sumatera Utara, Bapak Aris Yudaryansyah, telah menjelaskan tentang informasi yang beredar di masyarakat. Jadi, beliau mengatakan sebenarnya Majelis Ulama Indonesia atau MUI telah mengeluarkan fatwa terkait penanganan jenazah COVID-19, yaitu yang tertuang dalam fatwa MUI nomor 18 tahun 2020. Jadi sebenarnya pengurusan jenazah muslim yang terpapar COVID-19 dapat dimandikan tanpa harus dibuka pakaiannya. Nah, jadi dengan demikian, klaim bahwa jenazah yang seperti terlihat pada foto tidak dimakamkan dengan syariat Islam juga adalah klaim yang salah begitu ya. Kemudian kita bisa beralih ke jenis hoax berikutnya. Nah, kemudian di sini juga ada jenis hoax manipulated content. Jadi ini adalah jenis konten hoax yang berbahaya kedua gitu setelah misleading content gitu ya. Jadi ini manipulated content ini adalah konten manipulasi yang biasanya berisi hasil editan dari informasi yang pernah diterbitkan media-media besar dan kredibel. Gampangnya, konten jenis ini dibentuk dengan cara mengedit konten yang sudah ada dengan tujuan mengecoh publik. Jadi
baik itu punya tendensi jahat atau tidak, tapi ketika ada upaya untuk mengubah data yang benar menjadi salah, itu masuk dalam hoax jenis manipulated content. Nah, kemudian kita beralih ke terakhir, jenis hoax terakhir itu adalah fabricated content. Jadi ini benar-benar konten yang 100% palsu. Jadi tidak bisa diuji juga karena memang salah gitu. Dan biasanya ini itu adalah informasi lowongan kerja atau informasi seperti misalnya Pertamina membuka lowongan kerja untuk 1.000 orang gitu. Terus kemudian instansi tertentu membuka atau kementerian tertentu membuka pembukaan CPNS pada waktu tertentu gitu. Nah, itu benar-benar tidak bisa dipertanggungjawabkan secara fakta. Dan biasanya juga ini informasi medis seperti yang kita bisa terima di masa pandemi, misalnya makan telur bisa bisulan, atau makan pecel lele bisa ikut menyembuhkan, bisa meredah virus corona, atau berkumur dengan menggunakan garam bisa membunuh virus corona di tenggorokan. Nah, itu klaim-klaim yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Makanya ini adalah informasi hoax yang berjenis fabricated content. Kemudian kita bisa lanjut ke slide berikutnya, yaitu ini mungkin penting bagi peserta untuk bisa mengenali hoax, karena ruang digital kita memang sudah kotor, penuh dengan informasi yang salah gitu. Bahkan kita di kalangan jurnalis bahkan sulit membedakan antara informasi yang benar dan yang salah. Jadi kita juga memiliki tips bagi peserta untuk bisa mengenali informasi yang kita terima apakah benar atau salah. Pertama, yaitu adalah cek alamat situs. Jadi memang kalau kita terima informasi dari Facebook, dari berupa link ya, dari pesan berantai WhatsApp, nah kita bisa saja kita buka linknya dan lihat media yang mempublikasikan atau mengeluarkan atau memproduksi informasi tersebut. Nah, langkah pertama kita bisa cek alamat situs. Nah, biasanya ini situs abal-abal itu atau situs palsu itu banyak meniru media arus utama. Nah, tiruan ini bisa berbentuk logo, icon, atau simbol. Misalnya ada logo medcom.id dengan gambar burung, kemudian ada CNN, kemudian diubah menjadi CMM atau CNBC dengan CNBC. Nah, itu dengan perubahan sedikit aja bisa mengecoh publik seperti itu. Nah, kemudian biasanya ada nama situs yang mirip dengan media arus utama namun memakai domain blog yang gratisan. Nah, misalnya Metro TV stripnews.blogspot.com. Nah, itu bisa dipastikan bahwasannya situs tersebut tidak kredibel dalam memproduksi berita ataupun informasi yang benar. Kemudian ada alamat situs yang memiliki nama yang sedikit aneh. Jadi misalnya ada situs namanya medcom.id indonesiaraya.com. Nah, itu juga dipastikan juga bukan situs yang kredibel atau yang dapat memproduksi berita seperti itu. Dan kemudian ciri-ciri berikutnya itu adalah situs yang banyak memuat iklan-iklan mencolok di halaman konten. Dan itu biasanya iklan-iklan yang banyak diskonan, seperti yang tidak masuk akal juga sih, jadi benar-benar mencolok gitu. Kemudian kita bisa, langkah kedua yaitu bisa cek kaidah pemberitaan. Jadi pada umumnya, pakemnya itu setiap pemberitaan itu memuat penulis atau jurnalis, kemudian tanggal terbit atau waktu pemuatan berita, kemudian narasumber yang kredibel, dan terakhir bisa kita lihat tautan ke sumber yang jelas, karena setiap informasi harus didukung dengan fakta atau sumber yang kuat. Nah, sumber dan fakta itu bisa dilampirkan dalam bentuk apapun. Kalau medianya, informasinya
dalam bentuk informasi digital, link, semacam link, itu biasanya pemberitaan itu memuat tautan begitu ke sumber asli. Jadi kita bisa cek informasi itu apakah benar atau hoax. Kemudian bisa dicek bagian about us atau tentang kami. Nah, di bagian ini itu about us ini laman situs yang memuat informasi identitas pembuat berita. Nah, setiap media itu memuat memuat page khusus tentang about us, yaitu mulai dari lokasi yang dapat dilacak, susunan redaksi, dan minimal mencantumkan pedoman media siber. Jadi kalau semuanya ini mencurigakan, maka informasi yang tersebut bisa di-hold untuk ditahan dulu, untuk tidak disebar kemudian gitu, seperti itu. Kemudian slide selanjutnya bisa kita lanjutkan. Nah, jadi gampangannya kalau kita menerima informasi yang diragukan, nah langkah pertama yaitu kita harus tahu berita yang benar itu seperti apa. Nah, berita yang benar itu adalah berasal dari sumber atau narasumber yang relevan. Misalnya kita menerima informasi tentang COVID. Nah, kalau informasi ini datang dari seorang ahli IT, maka kita tidak perlu mempercayai karena antara isu dan narasumber atau sumbernya tidak relevan. Jadi alangkah baiknya, jadi yang sebenarnya itu adalah informasi medis misalnya, itu juga harus berasal dari dokter atau praktisi kesehatan atau instansi atau otoritas yang memiliki keuangan terkait medis seperti itu. Misalnya untuk bencana, kita ada BMKG, ada gempa, ada kebencanaan, informasi kebencanaan, ada BNPB dan segala macam. Dan kemudian ada jurnal ilmiah, hasil penelitian dan konferensi ilmiah seperti itu. Next. Nah, ada tips yang paling sederhana, yaitu ada dua nih kalau kita menerima informasi yang diragukan begitu. Ada dua. Pertama, bahasa yang sensasional atau provokatif. Kedua, judul dan isu yang tidak nyambung. Nah, ini cukup diabaikan saja karena biasanya perilaku atau ciri-ciri informasi hoax itu seperti ini gitu. Next. Nah, dan selanjutnya kalau kita masih menginginkan informasi yang kita terima itu apakah benar atau hoax, kita bisa mengeceknya dengan mengunjungi situs-situs periksa fakta seperti cfakta.com atau terbackhoax.id. Dan peserta juga bisa mengunjungi situs kami di medcom.id/cekfakta di medcom.id di kanal khusus Cek Fakta. Di situ kita setiap hari memproduksi artikel periksa fakta yang bisa dilihatkan sebagai bahan perbandingan, karena memang informasi dengan cara begini dapat membantu para orang yang butuh kebenaran atau butuh verifikasi lebih cepat gitu ya sebelum informasi disebar. Dan kemudian langkah selanjutnya, next. Nah, jadi peserta juga bisa melakukan cek fakta mandiri. Kalau misalnya kita menerima informasi yang diragukan, namun belum ada situs atau media manapun yang belum memeriksa informasi yang kita terima, itu kita bisa melakukan cek fakta secara mandiri. Nah, di beberapa tools itu juga menyediakan tools gratis, jadi bisa dimanfaatkan untuk semua kalangan gitu. Yang pertama, itu bisa melalui tools pencarian di mesin pencari jika informasinya berbentuk teks. Jika informasi yang kita terima berbentuk gambar, itu kita bisa melakukan verifikasi gambar melalui reverse image di beberapa search engine, misal Google, Yandex, Baidu, dan beberapa mesin pencari lain. Kemudian kita bisa melakukan verifikasi video jika jenis hoax-nya berbentuk video. Nah, untuk gambar dan video ini langkahnya sebenarnya cukup sama, namun ada beberapa langkah yang berbeda. Untuk treatment video itu agak lebih panjang begitu ya. Mungkin kita bisa bahas di pertemuan selanjutnya.
Terus yang keempat adalah analisa media sosial. Nah, biasanya pengunggah informasi hoax ini adalah akun-akun yang memiliki histori yang dilakukan. Misalnya kita bisa lihat pengunggah hoax itu punya unggahan-unggahan yang sifatnya provokasi atau informasi-informasi yang diragukan. Nah, itu kita bisa analisis media sosial dan kita bisa juga menggunakan beberapa tools nih. Tools untuk analisa media sosial dan itu juga open source jadi bisa digunakan untuk semua kalangan. Dan terakhir, pengecekan orang. Nah, pengecekan orang juga sama. Jadi ini bisa kita telusuri siapa informasi atau siapa orang atau oknum tertentu, kelompok tertentu yang menyebarkan informasi yang paling awal atau pertama kali mengeluarkan informasi yang kita terima gitu. Nah, kita bisa melakukan pelacakannya secara mandiri melalui beberapa tools yang open source. Dan terakhir, untuk pencegahan terakhir, bijak bermedia sosial. Kenapa? Karena media sosial itu untuk zaman sekarang adalah jendela kita gitu. Jadi merefleksikan kepribadian gitu. Jadi untuk dalam misi memberantas hoax, upaya yang paling utama adalah tidak menyebarkan informasi yang masih diragukan. Jadi salah satu bijak bermedia sosial adalah saring sebelum sharing. Mungkin sekian dulu dari saya, Mbak Vera. Baik, terima kasih Mas Wanda Indana. Jadi tadi bijak dalam bermedia sosial gitu ya, saring dulu sebelum sharing. Dan kita juga sudah mengetahui tadi ada berbagai macam klasifikasi hoax, ternyata bukan hanya misleading content, tapi lebih daripada itu banyak sekali klasifikasinya. Dan kita sudah bisa melihat juga seperti apa mengenali hoax, ciri-cirinya seperti apa, dan tips and triknya untuk memverifikasi, cek dan recheck sejak awal gitu. Jadi jari-jari kita tidak akan refleks lagi untuk langsung mem-forward ataupun menyebarluaskannya, sehingga kita menjadi pengedar berita bohong. Nah, ini dia. Akhirnya kita sudah tahu bagaimana membedakan itu, berita bohong dan juga berita fakta. Dan selanjutnya saya akan berikan kesempatan kepada seluruh peserta untuk bisa mengajukan pertanyaan. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Kita mulai dulu dari Akili ya, dari Gorontalo. Ini pertanyaannya, hoax atau fake news ini ramai saat Pilpres baik di US maupun di Indonesia dan sengaja dibuat untuk kepentingan politik kelompok tertentu. Lalu bagaimana cara untuk mengcounternya? Oke, silakan Mas Indra Maulana dulu untuk menjawab pertanyaan ini. Ya, baik. Seperti memang yang di awal tadi di pengantar yang saya sampaikan bahwa hoax ini kan kita tahu lama, sudah cukup lama. Bahkan mungkin sebelum zaman media digital ada tuh mungkin istilahnya bukan hoax dulu ya. Tetapi ketika tersebar ramai di media digital, maka istilah hoax ini jadi kita kenal, kemudian semakin populer, hampir setiap pemilu, bahkan salah satunya adalah dengan hoax ini beredar cukup banyak. Ya itu tadi, sebenarnya Black Campaign itu adalah salah satu yang membuat kemudian hoax itu menjadi besar. Ketika dalam aturan politik bahwa kampanye hitam itu kan sebenarnya tidak sesuai dengan fakta. Misalnya memfitnah orang, contoh saja nih yang lagi rame atau yang beberapa waktu lalu rame, seorang calon A terindikasi dengan organisasi yang dilarang, misalnya komunis dan lain sebagainya. Itu selalu dijual bertentangan dengan asas politik itu sendiri. Kalau misalnya bicara negatif campaign, kita bicara tentang menjatuhkan lawan politik dengan data. Tapi black campaign ini menjatuhkan secara kredibilitas dan belum tentu benar dan bisa saja salah. Disitulah hoax. Di Amerika juga kemudian ramai sekali Pilpres saat lalu itu 2016 yang lalu. Kebetulan saya juga ada di sana, memang yang dijual adalah soal-soal isu-isu seperti ini. Biasanya isu SARA dan lain sebagainya. Nah, inilah yang kemudian membuat media juga menyadari bahwa mereka tidak cukup untuk kemudian memberitakan
secara benar. Misalnya tim liputannya di lapangan menyampaikan berita ke produser ataupun editor kalau di media online, kemudian memberitakan secara benar, cover both side, karena di situ ada ikatan kode etik jurnalistik. Saya kira itu umum, sifatnya universal ya. Tetapi sekarang ini menjadi punya tanggung jawab untuk ikut penangkal itu. Nah, menangkal cek fakta itu sendiri, seperti yang disampaikan oleh Mas Wanda, itu punya metodologi khusus. Metodologinya tadi sudah disampaikan oleh Mas Wanda dengan cara mungkin mengikuti ada 7 jenis. Nah, 7 jenis ini maka mengcounternya juga harus bermacam cara juga. Mungkin nanti bisa ditambahkan Mas Wanda detailnya akan seperti apa. Karena untuk para jurnalis untuk melakukan cek fakta juga tidak asal saja sekedar jurnalis lalu melakukan pelurusan informasi, tapi harus ada metode-metode, tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Itu yang dilakukan oleh media yang memiliki cek fakta. Nah, tadi katanya bagaimana menangkalnya? Tentu menangkalnya bukan dalam konteks pilpres tadi ya pertanyaannya ya. Menangkalnya bukan untuk kepentingan calon A atau calon B, tetapi menangkalnya adalah bahwa informasi ini salah gitu loh. Ini yang kita tangkal. Bukan menangkal kepentingan calon tertentu, tetapi menangkal bahwa informasi ini salah, informasi ini bisa misleading, informasi ini tidak sesuai konteks, atau informasi ini berbagai jenis hoax tadi itu. Nah, disitulah kepentingan media menangkal dengan metode-metode atau metodologi khusus yang memang sudah menjadi metode baku dalam melakukan fact checking. Saya kira itu caranya. Baik, oke. Nah itu tadi jawaban dari Mas Indra. Selanjutnya ini ada pertanyaan kedua, masih dari Akili. Ini Mas Wanda ya, silakan untuk menjawab. Pertanyaannya, mengapa pelaku penyebar hoax lebih banyak dilakukan oleh kalangan orang tua atau generasi baby boomers dibandingkan dengan milenial? Silakan Mas Wanda. Ya, jadi berdasarkan data dari Kementerian Informasi dan Komunikasi, jadi sebenarnya usia rentan terhadap informasi hoax ini adalah usia-usia 30 tahun ke atas. Usia saya di situ adalah kelompok usia yang paling banyak menyebarkan hoax. Dan kemudian pada usia 45 tahun plus itu adalah kelompok usia yang paling banyak menerima informasi hoax dan meyakini informasi yang mereka terima adalah benar. Nah, jadi memang perilaku digital gitu, sikap kita terhadap lingkungan digital kita itu memiliki perbedaan antara generasi milenial dengan generasi katakanlah generasi old school gitu. Jadi memang kalau milenial sekarang itu lebih ramah terhadap perkembangan zaman dengan update teknologi yang seperti saat ini, karena sebenarnya fact checking itu sendiri adalah genre jurnalisme yang memadukan antara jurnalistik dan teknologi. Jadi kita yang bekerja sebagai fact checking atau fact checker juga harus dituntut memiliki kemampuan penguasaan terhadap teknologi spesifik seperti misalnya itu dari teknologi pemeriksaan foto, forensik digital dan semacamnya. Jadi ini yang kemudian menjadi alasan kenapa kelompok-kelompok tertentu menjadi rentan terhadap serangan informasi hoax seperti itu. Baik, itu juga tadi sudah jelas begitu ya bahwa kelompok milenial lebih bisa mencerna suatu informasi ketimbang mereka kalangan usia tua begitu ya, dengan kemajuan teknologi juga dan keterbukaan informasi. Dan pertanyaan selanjutnya ini ada dari Wandi Ruswanur, apa jeratan pidana bagi orang yang ikut serta menyebarkan berita hoax? Ini silakan Mas Indra Maulana untuk menjawab. Ini juga mungkin menjadi momok begitu ya ketika memang berita hoax ini di take down postingannya, akunnya di blok, tapi kemudian muncul akun-akun baru. Nah, apakah juga sebetulnya berpengaruh dari segi hukumannya tidak membuat orang jerak gitu sehingga produsen dari pembuat konten hoax semakin bermunculan terus? Ya, tentu saja banyak sekali kasus yang sudah bisa dilihat ya di berbagai peristiwa jeratan-jeratan pidana terhadap para penyebar hoax. Saya kira cukup banyak sekali ya.
yang sudah terjerat soal itu, karena kita atau negara ini punya yang namanya Undang-Undang ITE, kalau tidak salah saya ambil itu di pasal 28 ayat 1 kalau tidak salah dalam Undang-Undang ITE itu sudah ada hukuman atau sanksi pidana terhadap mereka yang melakukan penyebaran Undang-Undang ITE. Kenapa ini maksudnya Undang-Undang ITE? Karena hoax ini platformnya rata-rata memang di digital ya. Selain di digital, juga pernah ada dulu mungkin tersebar dalam sebuah tabloid. Kita ingat mungkin di Pilpres 2014, itu jadi Pilpres yang lalu ya, bukan Pilpres yang baru kemarin, tetapi Pilpres 2014 itu tersebar black campaign dalam tabloid yang disebut tabloid obor rakyat kalau tidak salah. Itu tidak terjerat undang-undang ITE-nya ya, tetapi itu ada undang-undang yang lain, pencemaran nama baik dan lain sebagainya. Tetapi ketika itu platformnya digital, maka undang-undang ITE itu yang menjadi sarana untuk mempidanakan mereka yang melakukan penyebaran hoax itu tadi. Itu bisa ditelusuri. Kita juga punya sekarang ini di Kepolisian Republik Indonesia ada unit khusus tentang cyber ya, kejahatan cyber. Jadi sangat mudah sekali untuk ditelusuri, sehingga mungkin kita sebagai media lagi-lagi mungkin juga dalam forum ini bisa ikut mengingatkan. Jangan sekali-sekali kita ikut latah untuk menyebar konten-konten yang tadi dinilai cukup tentu mungkin kita sadar salah, atau kalaupun tidak sadar tadi apa yang disampaikan oleh Mas Wanda itu tips yang sangat baik untuk melihat konten ini, konten yang palsu, konten yang fitnah, konten yang salah, konten yang penuh dengan framing kebencian dan lain sebagainya. Jangan sekali-sekali kita ikut menyebar. Tentu kita yakin masyarakat kita bukan suka memproduksi hoax. Saya yakin yang suka memproduksi hoax dengan ujaran kebencian dan lain sebagainya itu adalah kelompok-kelompok tertentu. Saya yakin ada pihak-pihak tertentu yang ingin mencapai keuntungan tapi tidak bisa dipertanggungjawabkan tentu saja. Tetapi persoalannya adalah penyebarnya ini adalah masyarakat kita yang mungkin tidak mengetahui karena preferensi terhadap sebuah kelompok tertentu, preferensi terhadap calon tertentu kalau dalam pemilu, sehingga seolah kita menutup mata bahwa itu informasi yang salah, dia nggak mau tahu. Itu seringkali terjadi. Nah, itulah yang kita ingatkan kepada masyarakat, bahwa ada konsekuensi pidana. Dan kasusnya sudah cukup banyak sekali. Dan ini melalui pengadilan, artinya sangat clear, sangat jelas dalam Undang-Undang ITE, salah satunya juga itu ada hukuman atau sanksi pidana bagi mereka yang melakukan penyebaran hoax. Saya kira ini cukup clear sekali sih sebenarnya. Baik, semoga sudah jelas ya jawabannya untuk tadi penanya kita, Mas Wandi. Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan lagi. Jika ada berita meragukan, bagaimana cara kami melaporkan atau meminta tim cek fakta medcom.id untuk verifikasinya? Nah, apakah ada alamat email atau nomor hotline khusus untuk bisa melaporkan hal ini? Silakan, Mas Wanda. Ya, jadi para pembaca medcom.id itu bisa mengajukan pengaduan atau memberikan informasi yang terindikasi hoax melalui surel kami di cekfakta@medcom.id. Nah, jadi pembaca juga bisa menyertakan bahan atau konten yang diragukan, misalnya dalam bentuk video, foto, atau narasi, beserta link yang diperoleh gitu. Itu tertulis kok ya di laman kita di medcom.id, di kanal Cek Fakta silakan dibuka, sudah disertakan itu oleh Mas Wanda surel atau alamat emailnya ya di situ. Oke, cekfakta@medcom.id gitu ya. Ini bisa menjadi kanal untuk bisa menginformasikan kalau ada berita bohong yang kita dapatkan dan bisa dicek kembali dan dihadirkan faktanya oleh medcom.id gitu ya dalam Cek Fakta. Oke, nah selanjutnya kita ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum, perkenalkan saya Mutia, salah satu mahasiswa dari Universitas Sriwijaya. Dengan maraknya berita hoax di dunia maya yang menggiring pikiran masyarakat ke opini yang salah, apa ada situs yang bisa dijadikan pedoman untuk mengetahui bahwa berita tersebut fakta atau hoax? Lalu perlukah pihak media memiliki hukum yang kuat agar tidak membuat berita hoax? Silakan, Mas Indra.
situs yang bisa diakses untuk mengecek berita itu hoax atau tidak adalah namanya medcom.id. Iya, balik lagi ya. Tadi sudah dijelaskan. Oke, Dan dan pengampunya ada Wanda Indana. Jadi di situ juga kalau misalnya, oh ternyata nggak ada di Medcom nih Mas, yang berita terkait ini nih, nggak apa-apa, masukkan saja itu ke alamat email tadi, cekfakta@medcom.id tadi itu, kirimkan untuk diperiksa. Jadi bisa request apa namanya untuk dicek faktakan oleh Mas Wanda dan timnya, gitu. Itu ada alamat emailnya, bisa. Dan itu sangat membantu kami juga untuk melakukan banyak pekerjaan-pekerjaan cek fakta begitu ya. Nah, apa namanya sehingga bisa di-requestkan ke kami kalau itu belum ada atau jangan-jangan sudah ada di kanal cek fakta bisa dicek oh ternyata salah dan lain sebagainya apa jenis hukumnya. Begitu. Kalau soal yang hukum tadi saya kira media tidak membuat hukum ya. Media bukan perannya atau ranahnya untuk memproduksi undang-undang atau hukum sehingga hanya mengingatkan saja bagi kami tadi kita sampaikan bahwa ada undang-undang ITE, kita semua agak berhati-hati, walaupun mungkin saja ketika kita membaca sebuah informasi yang salah itu hati kita merasa cocok, kan kadang-kadang ada soal pro kontra ya, kita perlu soal ini, preferensi yang tadi saya sebutkan itu, tolong jangan dengan mudah demi keamanan kita sendiri, dalam arti kita bisa terjerat pidana dalam undang-undang ITE itu tadi. Nah, kalau dilihat kan tadi payung hukumnya sebetulnya sudah jelas begitu ya, dan penindakan pun betul. juga berbagai macam instansi terkait, mulai dari misalnya pemerintahan, dari Kemenkominfo ada divisi khusus untuk bisa menghalau dan juga menangkal berbagai macam berita bohong, dari pihak kepolisian juga ada cybercrime gitu. Tapi bagaimana sebetulnya untuk bisa menghentikan, bisa tidak sih untuk bisa menghentikan gitu akun-akun baru yang bermunculan ini yang selalu memproduksi berita bohong? Gimana Mas Indra? Ya, menghentikan akun-akun baru itu tentu juga menjadi ranahnya dari Kominfo ya. Saya kira Kominfo sekarang ini sangat intens sekali melakukan blokir, tidak hanya melakukan blokir, melakukan take down. Itu terlalu mudah dan seperti memaafkan, tetapi juga melakukan penelusuran yang kemudian bekerja sama dengan pihak kepolisian. Saya kira ada unit khusus tentang itu, cyber kalau tidak salah. Itu yang kemudian melakukan penelusuran jika memang ini intens dilakukan oleh pihak tertentu, maka itu akan dilakukan pemidanaan. Bisa memang dalam sebuah dalam sebuah situs melakukan penyebaran hoax, melakukan fitnah, tapi kemudian diblok, di take down, tapi kemudian dibuat situs lain dan lain sebagainya. Itu sangat mudah ditelusuri karena itu bagian dari penyidikan oleh pihak kepolisian. Saya kira itu ranah yang menurut saya bagi kepolisian juga sangat mudah. Jadi kita bisa menyampaikan juga kepada pihak-pihak yang suka melakukan ini untuk berhati-hati sebenarnya. Mudah sekali ditelusuri oleh unit cybercrime dari Kepolisian Republik Indonesia. Sementara untuk Kominfo sendiri fungsinya adalah melakukan tracking, kemudian melakukan penelusuran. Oh ini media yang situs website yang seringkali melakukan ini bisa diblok dan lain sebagainya. Gitu, dan tadi kalau sempat disinggung juga terkait dengan Pilpres begitu ya, ini menjadi banyak sekali produksi konten berita bohong karena diperjualbelikan gitu untuk bisa mengadu kedua belah kubu. Misalnya kita lihat Pilpres 2019 tuh terjadi debat kusir di sosial media, bahkan terbawa ke kehidupan sehari-hari juga. Satu rumah Bapak Ibu gitu ya, ini memilih kubu A, yang satu kubu B bisa bertengkar tiap hari gitu hanya karena adanya berita bohong ini. Nah, bagaimana kita menghadapi pemilu selanjutnya nih? Ini kan bentar lagi ada Pilkada 2020 nih Mas Indra. Yeah. Gimana caranya untuk bisa meng-counter ini? Saya kira masyarakat, menurut saya ya, saya sangat positif sekali dengan masyarakat kita. Itu mudah sekali belajar kok sebenarnya. Mungkin di awal kaget dengan adanya hoax itu, lalu percaya, lalu termakan. Tapi perjalanan waktu kan politik itu kan kemudian mereka bisa melihat bahwa politik ini semuanya terkait dengan kepentingan. Dulu yang berseberangan ternyata menjadi satu kubu. Dulu yang bertikai ternyata itu hanya drama saja, kemudian menjadi satu kubu. Masyarakat saya kira sangat cerdas lah. Ketika kemudian ini hoax nih, ini jadi dengan sendirinya. Dan memang ini yang kita himbau ke masyarakat. Kalau soal tindakan preventifnya kita lakukan dengan penangkalan cek fakta oleh media-media seperti kita, media mainstream. Lalu kemudian oleh kepolisian melakukan penindakan hukum dan
dilakukan pencegahan oleh Kominfo. Tapi saya kira yang paling penting adalah kedewasaan masyarakat kita, bahwa jangan mudah untuk terkompori, termakan, terpancing dengan informasi-informasi yang salah. Jangan sampai kemudian antar satu keluarga bisa berbeda pandangan saja. Berbeda pandangan politik sudah biasa. Berbeda pandangan tentang hal tertentu sudah biasa. Tetapi kalau kemudian termakan informasi hoax, ini siapa hoax ini kok bisa mencampuri urusan rumah tangga, kemudian kan begitu harusnya. Nah ini yang saya kira masyarakat pun akan semakin dewasa, semakin memahami, ternyata yang kayak gini-gini udah nggak kemakan lagi deh. Mungkin itu di awal-awal saja sempat ramai dan jadi memecah belah masyarakat kita, tapi saya kira ke depan ini sudah tidak akan seperti itu. Artinya kembali lagi masyarakatnya harus bijak bermedia sosial gitu ya. Hati-hati betul menggunakan jari-jari untuk bisa menyebarkan informasi ini. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir saya ke Mas Wanda. Mas Wanda, jurnalis yang membuat dan menyebarkan berita hoax, apakah cukup dengan meminta maaf ke Dewan Pers? Jadi kalau misalnya jurnalis membuat berita hoax itu sebenarnya bukan berita hoax ya. Jadi karena setiap informasi yang jurnalis buat adalah informasi yang sudah diverifikasi, sudah dipastikan kebenarannya dari sumber yang kredibel. Jika kemudian suatu saat informasi yang diproses sudah tidak relevan, itu artinya maksudnya itu bukan salah, tapi ada pembaruan data gitu. Misalnya ada informasi yang mengatakan 3 WNI yang berhasil berangkat haji tahun ini gitu, misalnya begitu. Nah, kemudian ada pemberitaan berikutnya mengatakan bahwa 13 WNI yang berhasil, maksudnya pergi berangkat haji. Nah, itu bukan salah, tapi ada pembaruan data. Jadi itu bukan hoax. Jadi itu data yang sifatnya masih liquid dan masih diperbarui, yang bisa dapat diperbarui seperti itu. Dan kemudian terakhir mungkin dari saya, jadi dari saya terkait bagaimana kita dari awal Kominfo setiap hari yang memblokir, terus dari pihak kepolisian juga terus bekerja menyelidiki terkait penyebar informasi hoax. Jadi sebenarnya ini informasi melewat media sosial itu sebenarnya relatif mudah diblok. Nah, ada platform yang sangat susah dan belum ada solusinya dalam penyebaran informasi bohong, yaitu pesan berantai WhatsApp. Sampai saat ini Kominfo juga masih mencari cara untuk menangani penyebaran informasi bohong melewat platform atau pesan berantai WhatsApp, karena ini sifatnya jalur pribadi, japri gitu ya, jadi bukan terbuka untuk umum. Jadi dan sudah terenkripsi juga, jadi otoritas juga tidak bisa masuk ke sana, ke ranah pribadi. Dan diharapkan masyarakat itu kembali lagi tidak gegabah atau tidak mudah menyebarkan informasi, terutama informasi yang berasal dari pesan berantai WhatsApp. Oke, baik. Nah, itu tadi penjelasan dari Mas Wanda Indana. Semoga dari semua pertanyaan tadi sudah dijawab. Ini sudah jelas dan berikan manfaat untuk kita semua. Juga terima kasih kepada narasumber Mas Indra Maulana. Sama-sama, Dia Vera, sudah memberikan ilmu baru ke kita semua. Dan sebelum saya menutup diskusi kita pada siang hari ini, saya akan membacakan dulu beberapa akun sosial media dari Media Academy. Ini untuk Instagram dan juga Twitternya @media_academy_id. Kemudian untuk Facebooknya di Media Academy, YouTube-nya ini Media Academy ID. Dan tentunya untuk sesi webinar yang kali ini kita lakukan ini bisa ditonton kembali via YouTube channel-nya Media Academy. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh Bapak, Ibu, dan juga teman-teman partisipan yang sudah bergabung dalam webinar Media Academy kali ini. Dan sebelum saya tutup, kita ingin buka dulu semua peserta dari webinar kali ini untuk kita berfoto bersama. Silahkan dibuka dulu videonya. Berikan senyum terbaiknya ya. Kasih yang terbaik. Kasih yang terbaik. Oke, kita akan mulai buka videonya. 1, 2, 3.
Oke, sekali lagi terima kasih Terima kepada kasih, seluruh Vera, narasumber teman-teman dan semua, terima juga kasih. peserta yang sudah bergabung. Kita jumpa lagi di kesempatan yang akan datang dalam webinar berikutnya. Terima kasih, selamat beraktivitas lagi, sampai jumpa.